di Point of View bareng saya Aziza Hanum dan juga Pak Gubnya Jabar, Kang Emil. Kang Emil, nah kemarin terakhir kita ketemu lagi konseran di Dewa ya Kang Emil? Kemarin Kang Emil datang ke konser pakai baju kuning. Udah sangat menarik perhatian. Akhirnya juga sekarang beberapa waktu terakhir menarik perhatian gak kalah gedenya adalah menjadi magnet nasional ketika seorang Ridwan Kamil memutuskan untuk masuk parpol dan parpolnya adalah Golkar. Why? Setelah sekian lama sekarang akhirnya menetapkan diri untuk masuk ke partai. Dan Golkar pula. Ya, jadi selama hampir 9 tahun saya menjadi wali kota, gubernur, posisinya adalah tidak berpartai gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu saya ada satu kesimpulan. Memang kalau tidak berpartai ada beberapa hal yang tidak maksimal. Jadi semua program nih kadang-kadang kalau boleh saya jujur mungkin baru terrealisasi 70%. Kemana 30%-nya ya kena diskon gitu kan ya, kurang kedukung oleh instrumen partai dan lain-lain. Sehingga saya merasa mungkin sudah saatnya untuk periode kedua gubernur ya, dan lain sebagainya itu berpartai. Kedua, kontemplasi ini mendapat apa istilahnya ya, dukungan oleh ibu saya dalam artian bahwa memang timingnya sekarang lah kira-kira begitu. Jadi sebenarnya udah kontemplasinya udah 2 tahun, cuman momennya baru kemarin. Baru kemarin ini. Kan sebelumnya sempat di ujuk-ujuk Kang Emil akan ke PAN juga. Kenapa hatinya akhirnya kalau jatuhnya komunikasi ke Golkar? mah kan ke semua partai, komunikasi semua partai. Hanya sebenarnya di balik itu kan nggak semua media tahu ya, publik tahu Golkar itu paling intens. Paling intens, paling apa namanya memberikan ruang-ruang yang menurut saya sangat ideal. Jadi menurut saya sudah sejarahnya panjang, kemudian 3 fungsi tadi lengkap, 1 kontestasi kekuasaan, 2 pelayanan publik, 3 pendidikan demokrasi, pendidikan politik. Orang seperti saya juga pasnya di Golkar karena saya kan berorientasi pada kerja ya, pada sesuatu yang terlihat gitu. Jadi ya cocok bekerja berkarya. Plus saya hitung-hitung cocok logi nih ya. Ternyata Golkar itu singkatannya golongan Kang Ridwan. Bisa aja, bener-bener. Kayak cocok loginya Jabar tadi ya. Jabar, Golkar golongan Kang Ridwan, baik. Kang, pertanyaan selanjutnya. Saya dapat informasi dan mau konfirmasi langsung ke Kang Emil. Ini sepertinya A1 infonya, tapi harus butuh Kang Emil yang mengkonfirmasinya. Apakah betul bergabungnya Kang Emil ke Golkar adalah atas permintaannya Pak Jokowi supaya nanti Kang Emil bisa maju untuk mendampingi salah satu capres yang adalah disebut-sebut namanya Pak Ganjar? Gini, politik itu tafsir. Diam ditafsir, maaf ya. Bergerak ditafsir. Lagi nempel Pak Jokowi ditafsir, nempel Pak Erlangga ditafsir. Jadi itu tafsir. Saya kira tidak begitu. Ya, yang ada adalah bahwa saya sudah saatnya masuk partai. Saya ingin periode kedua. Saya manusia yang banyak pilihan. Bisa periode kedua Jawa Barat, DKI juga diperbincangkan kan begitu. Cawapres? Nah, kalau urusan pencapresan, karena saya sudah masuk ke Partai Golkar, saya harus tahu diri, karena politik saya itu 2, politik tahu diri dan politik akal sehat. Kan tahu diri dong, baru masuk, kemudian Golkar sudah memutuskan Pak Erlangga sebagai capres atau cawapres, saya mendukung di sana. Ya. Jadi saya ngomong yang pasti-pasti aja. Bahwa tadi pertanyaannya saya kira spekulatif itu mah. Itu mah entah siapa yang membisiki ya, tapi saya kira nggak begitu. Jadi jawabannya tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi, saya kira kurang tepat. Oke, siap. Kang, kalau secara pribadi, apa sih proyeksinya Kang Emil di bidang politik? Secara yang kita dengar katanya Bu Cinta juga mau gabung sama Golkar. Benar nggak, Kang? Itu. Jadi gini, setiap manusia kan punya takdir sendiri ya. Iya. Kan dia, Bu Cinta istri saya, tapi kan takdir hidupnya tidak selalu saya tentukan. Bu Cinta itu punya kapasitas extraordinary kan. Ketua organisasi 12. Wow. Doktor pula. PhD, straight A, cum laude, aktivis jumlahnya lebih banyak dari saya.
kalau ternyata takdirnya ada, kapasitasnya juga ada, masyarakatnya suka, saya tidak bisa menghalangi kan. Selama, ini aja hubungan saya dengan Bu Cinta. Selama urusan anak dan suami tetap ada waktu dan terperhatikan, itu aja. Mau ngejar apapun cita-cita saya izinkan. Termasuk politik tadi. Untuk masuk ke Tapi lain halnya kalau gini ya, oh diatur-atur, di setting-setting, masyarakatnya kan nggak suka, surveinya jelek, ya ngapain kan? Ini kan surveinya bagus, kira-kira begitu. Kan Kang Emil pernah bilang kalau sama Bu Cinta juga jadinya paket hemat tuh dua-duanya Mas. Tapi tidak bisa diputuskan sekarang, semua sedang diistiqorohkan. Bahwa dia nanti masuk partai mana, ya idealnya seharmoni lah sama suami kan. Masa beda partai? Beda partai, nanti ini kemana, konflik di lapangan, wah. Jadi bahaya. Kang Emil, beberapa waktu lalu kan Point of View sempat wawancara Bu Cinta juga. Bu Cinta sempat bilang tentang Bu Cinta di politik, Kang Emil pesen nggak mau ada dua matahari di rumah tangga. Tentang statement itu gimana Kang Emil? Ya, itulah yang kenapa keputusannya tidak sekarang. Nanti aja menjelang akhir-akhir, kan bisa aja saya sunset, Bu Cinta sunrise. Saya berhenti, Bu Cinta muncul. Oke, soal Bu Cinta di Bursa Wali Kota Bandung gimana Kang? Udah lumayan kayaknya kencang juga. bagus. Pernah ranking 1, kemarin ranking 2 dengan existing. Ya kita berterima kasih aja. Tapi bahwa akan maju atau tidak belum kita putus. Belum diputusin sampai sekarang. Oke. Cuman kan media nanya-nanya terus, dan kalau Iya. berita politik kan selalu viral ininya, ratingnya. Oke, Kang Emil, balik lagi ke masalah, balik lagi ke soal Kang Emil ada di Golkar. Begitu Kang Emil masuk, Kang Emil langsung dapat jabatan strategis. Bapilo itu one of the strategic position di dalam satu partai gitu. Gak heran mungkin di internal partai banyak gejolaknya tentang ini, politisi baru masuk, nggak ada pengkaderan, langsung dapat jabatan tinggi gitu. Kang Emil gimana menghadapinya? Kan pengkaderan itu ada dua, dikader di lapangan dengan pengalaman atau dikader di internal partai kan. Saya kalau mau berdebat dengan mereka-mereka itu, saya punya bahan, menunjukkan saya punya kedewasaan, punya ilmunya kan begitu. Bahwa masuknya belakangan, mungkin iya. Plus harus diklarifikasi ya, saya datang ke sana nggak minta jabatan. Oke. Pak Erlangga yang memberikan jabatan. Partai menempatkan saya di Bapilo dan juga di penggalangan pemilih karena kapasitasnya kan punya follower banyak. 30 juta kan? Iya, gabungan 20 jutaan, mendekati 20 jutaan Instagram, 5 juta Facebook, Twitter, total kan 30. Sekali posting adalah nyangkut-nyangkut ya oleh narasi saya kan. Jadi menurut saya saling menguntungkan. Apa yang dikepengenin Golkar dengan masuknya Kang Emil? Orang ngelihat elektabilitasnya Kang Emil secara tenor di kalangan milenial, Gen Z, Kang Emil udah nggak usah dipertanyakan lagi deh. Pasti itu juga pangsa yang pengen mereka, ceruk suara yang pengen mereka ambil gitu di 2024. Tapi sebetulnya apa yang Pak Ketum, Pak Erlangga sampaikan ke Kalau Kang Emil untuk pimpinan lakukan? partai pasti pikirannya cuma satu, gimana caranya suara Menang. partai di 2024 naik. Ya. Nah kalau tokoh-tokoh publik populer kayak saya ini bergabung, kan bawa rombongan, makanya yang mau gabung banyak Pak, yang nge-DM, yang nge-WA, ini sekarang saya atur pelan-pelan. Ada profesor, ada artis, ada lawyer, termasuk Rian Ernest yang PSI itu, seminggu sebelum announcement, diskusi panjang lebar dulu, kemudian masih ragu-ragu juga. Saya yakin kan akhirnya kan gabung juga. Saya bilang begini, partai itu gimana orangnya? Partai itu ibarat mobil. Dipakai diem slow, dipakai ngebut bisa. Jadi ya kita isilah dengan supir dan penumpang-penumpang yang berkualitas sehingga mobilnya bisa membawa kebaikan dengan lebih cepat. Oke, Kang, gimana dengan partai-partai yang mungkin dalam tanda kutip baper, partai pengusungnya Kang Emil di pemilu yang lalu, yang kenapa Kang Emil nggak milih salah satu dari yang situ? Itu kan hidup adalah pilihan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, dalam proses 2 tahun kontemplasi ini sebenarnya saya menghitung lah ya, yang cocok buat sosok saya itu seperti apa, ya berkali-kali rumusnya keluarnya itu terus. Hitung-hitungannya gimana sih Kang kalau boleh tahu? Tadi, Iya. saya perebutan kekuasaan, pendidikan demokrasi dan pelayanan publik kan. Kan saya punya gagasan misalkan, masa partai nggak bisa
bikin Golkar Quick Response untuk humanity ya. Kan nggak usah nunggu 5 tahunan kan, nolongin bencana, muncul di mana-mana, walaupun misalkan rompinya kuning kan begitu. Terus saya punya mimpi bikin sekolah politik perempuan. Wih, saya bilang kalau ada Golkar Institute, saya bilang ini udah lagi proses nih. Tinggal di switch aja. Orang-orang profesional dibayarinya oleh Golkar Institute, tapi di kampung-kampung mengedukasi politik perempuan kan keren. Nah, gagasan-gagasan itu tuh yang menyertai proses keputusan saya. Dan ternyata semua infrastruktur instrumennya ada di sini. Oke. Last but not least, Kang. Berarti sebetulnya arahannya partai, Kang Emil adalah untuk 2 periode Jabar, Ya. bukan untuk ke Jabar pencapresan. atau DKI. Jabar atau DKI. Kang Emil lebih pengennya di mana? Saya putuskan nanti di menjelang-menjelang. udah kalau udah dekat ya. Oke. Kang Emil, kita akan masuk ke segmen rapid question seperti biasa. This is reality check. Pertanyaan pertama buat Kang Emil di reality check. Masjid Al Jabar atau Masjid Al Mumtaz? Masjid. Susah. Al Mumtaz. Al Mumtaz tetap Very ya. personal. Iya, maknanya sangat sentimental sekali buat Kang Emil. Gubernur Jabar atau Gubernur DKI? Jabar. Tetap Jabar. Lebih pengen di Jabar? Kan sudah paham. Tinggal ngebut. Pilpres atau Pilgub? Pilgub. Sekarang jawabnya Pilgub ya kan? Iyalah. Saya orang tahu diri. Soalnya takdir berubah. Oh tadi politik akal sehat sama politik tahu diri. Ya. Gitu ya. Ridwan Kamil presiden atau Atalia wali kota? Atalia wali kota. Atalia wali kota. Karena apa? Saya tipe suami yang mendukung cita-cita istri. Karena yang opsi tadinya terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang Atalia wali kota lebih realistis. Lebih realistis. Tapi kalau opsi yang pertama untuk 5 tahun selanjutannya lagi nanti mungkin Kita ketemu di acara yang sama di 5 tahun berikut. semoga masih ada acaranya. Tepuk tangan dulu buat Kang Emil. Kang Emil sebagai penutup episode Point of View kali ini. Ini Hanum benar pertanyaan pribadi aja sih. Kang Emil kan, dulu kita kenal Kang Emil kan arsitek gitu. Orang tahu Kang Emil adalah figur publik yang gaul, cukup populer di kalangan anak muda dengan kreativitasnya Kang Emil dan segala macam. Dan akhirnya sekarang dibarengi dengan sosok Kang Emil yang politisi. Capek nggak jadi politisi? Capek lah. Kalau bisa milih, Saya kasih tahu mau ya. yang mana? Sehari agenda saya itu 4 sampai 8 agenda sehari ya. Anggap aja rata-rata 5 lah ya per hari. Kalikan 300 hari dalam setahun, saya udah 1.500 agenda yang saya lakukan dalam 10 tahun. Dalam setahun. Kalikan 10 tahun, 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur, 15.000 Agenda. tiap hari, Sabtu Minggu, Rasa Senin. Jadi pertanyaannya apa? Saya sangat sibuk. Dari 15.000 agenda, mayoritas problem, Pak. Jadi Semuanya. asupan yang masuk ke otak saya, 90% problem. Pak, jalan rusak. Pak, demo buruh. Pak, ini anggaran kurang, dan lain sebagainya. Butuh mental sabar, 2 ikhlas. Pencapaian saya 480 award ya, selama 4 tahun. Berarti kan ada 480 perubahan. Itu pun kan masih diomongin. Iya. Kalau saya bedah panjang lah ya, terbaik ini, terbaik itu, panjang. Dari ekonomi terbaik, dari kebebasan pers kita terbaik, dari macam-macam. Jadi poinnya, dengan ikhlas dan sabar, hadiah saya itu adalah pencapaian dan perubahan. Contoh diomongin nih, tapi kan Masjid Al Jabarnya bikin saya bangga. Ini akhirnya jadi sumbangan pada peradaban bangsa ini. Itu aja, Pak. Jadi kalau dibilang bosan, mah bosan kan? Capek. Bukan bosan, capek aja. Capek. Capek fisik. Pernah kepikiran buat berhenti nggak, Kang? Looking forward, saya nggak mungkin selamanya juga. Dan saya kan bukan pengangguran. Bandung saya dulu arsitek, kantor 50 orang arsitek, keliling dunia ngerjain desain, sesuatu yang bahagia, less complicated, less public spot kan. Jadi poinnya, kalau saya nggak di public service lagi, orang kayak saya banyak panggung, Pak. Ada di mana aja gampang. Iya, Bisa. banyak. Bisa di mana. Menandakan yang saya kejar adalah kebahagiaan. Kebetulan takdirnya
kebahagiaannya ngurusin sejuta umat. Sejuta umat yang ada di Jabar. Atau 50 juta tepatnya. Dan mungkin nanti se-Indonesia, nggak ada yang tahu, Nggak ya kan? Nggak ada yang tahu terkait takdir. Kang Emil makasih banyak Iya, sama-sama, Mbak udah Hanum. mau Hanum gangguin waktunya, terima kasih. Dan itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya bareng sama Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Saya Aziza Hanum, sampai jumpa.